Seorang anak tak punya tempat untuk berbagi. Selamat malam teman-teman. Lama kita tidak berjumpa. Kali ini salah satu sahabatku ingin menguraikan kisahnya. Kisah tentang dua Tuhan yang berada di dalam satu keluarga. Kisah ini sangat menginspirasi dan sekaligus juga haru. Lalu bagaimanakah kisah selengkapnya? Tetap ikuti dan jangan beranjak. Hanya di Mari Berbagi, Mari Bergumam. Tujuh Januari 1998. Saat itu aku dilahirkan. Tengah malam, dengan mobil pick-up diantarkannya ibuku ke seorang bidan. Aku tahu, seharusnya ibu dan bapak saat itu berbahagia dan berharap kejayaan serta kebahagiaanku. Dan begitupun aku. Mungkin saja saat itu membayangkan betapa indah hidupku kelak. Tahun demi tahun kulalui begitu menyenangkan. Hingga pada suatu saat, aku tahu bahwa keluargaku bukan keluarga yang benar-benar utuh dan sama dengan keluarga lainnya. Ya, ibu dan bapakku ternyata beda agama. Bapakku beragama Islam dan ibuku adalah seorang Katolik. Awalnya aku anggap itu tidak masalah. Sampai pada akhirnya aku menyadari betapa berbedanya aku dengan anak-anak yang lain. Kira-kira saat itu aku masih usia sekolah dasar. Tepatnya kelas berapa? Aku lupa. Kemudian aku tumbuh menjadi anak yang sangat tidak percaya diri, suka mencari perhatian, jadi anak yang cenderung antisosial, tidak punya teman dekat. Bahkan ada seorang teman yang kebetulan adalah tetanggaku dengan terang-terangan tidak suka kepadaku. Ya, mungkin kalian berpikir yang penting keluargaku harmonis dan aku bisa bersyukur, maka aku tidak akan merasakan apapun yang menyakitkan. Kinda like true, but sejak aku tahu bahwa ibu dan bapak itu beda agama, dari situ juga aku tahu ternyata masih banyak hal yang menyakitkan dan selama ini jauh terkubur di bawah lantai rumah. Aku adalah seorang anak perempuan yang ternyata memiliki keluarga yang broken, meski tidak ada perceraian. For your information, perceraian bukan satu-satunya broken home. Contohnya aku. Pernah suatu malam, aku terbangun dari tidur. Tiba-tiba, ibu sudah tidak ada di sampingku. Kemudian aku keluar kamar. Dan betapa kagetnya aku. Kursi kayu sudah berada di tengah-tengah ruangan. Ibuku mengunci diri di kamar lain, dan aku tidak tahu di mana bapakku berada. Ya, KDRT sempat melingkupi rumahku. Aku coba untuk menahan tangis karena takut. Waktu itu aku benar-benar takut. Aku coba untuk mengetuk kamar ibu. Tak ada balasan, dan kamarnya pun terkunci. Hancur rasanya ketika mendengar
ibuku menangis. Dan dari malam itu juga, aku mulai mengetahui banyak sekali masalah yang ada di keluargaku. Tapi itu semua mereka tutupi demi reputasi. Ya, maklum saja, ibu dan bapak adalah orang yang cukup berpengaruh dalam masyarakat tempat aku tinggal. Dari situ rumor-rumor beredar. Mulai dari perselingkuhan, perebutan anak, persaingan, sampai-sampai aku merasakan adanya perang dingin di dalam keluargaku. Asalkan kalian tahu, perang dingin itu tidak jauh berbeda dengan KDRT. Sama-sama menyakitkan dan membuat tidak nyaman. Semua yang telah terjadi pada keluargaku membentukku jadi pribadi yang pemarah, pendendam, depresi, anxiety, krisis kepercayaan, dan hampir saja menjadi ateis. Aku sebenarnya bingung mau cerita mulai dari mana, karena hidupku ternyata sudah menyakitkan sejak dalam kandungan. Namun, akan sangat-sangat menyakitkan lagi kalau aku harus bercerita lebih lebar tentang itu. Jadi aku akan menceritakan sudut pandangku sebagai anak yang dibesarkan dalam keluarga yang toksik dan beda keyakinan. Sejak SD aku sudah membenci bapakku, dan aku tidak nyaman berada di rumah. Apalagi sudah beranjak dewasa sampai sekarang ini. Aku minder di sekolah karena kebanyakan teman-temanku memiliki keyakinan mayoritas dan memiliki keluarga yang berkeyakinan sama. Aku benar-benar terpojokkan. Di sisi lain, dari dalam rumah, aku tidak diajari bagaimana menghadapi masyarakat luar sana. Aku dibiarkan begitu saja. Semakin hari, kebencian semakin memuncak. Sampai semua itu meledak ketika aku tahu satu-satunya saudaraku akan menikah tanpa memberitahuku dan ibuku. Ya, cuma bapakku yang tahu. Aku dan ibu tidak hadir di pernikahannya. Aku tidak tahu maksudnya apa, tapi sangat jelas terlihat keingkaran ada di sana. Kakakku menjadi seorang mualaf, entah benar-benar niati atau hanya sebatas formalitas. Aku marah. Bahkan hampir setahun hubunganku dengan saudaraku dan juga dengan ayahku tidak baik. Aku berpikir bahwa yang kumiliki hanya ibuku. Aku melihat traumatik yang sangat besar dalam hati ibuku. Dia menjadi orang yang fobia dengan pasangan beda agama. Dia pernah mengakui itu padaku, bahwa dia benar-benar takut itu akan terulang lagi pada anaknya. Sampai sekarang, dia belum rela anaknya memilih jalannya masing-masing, karena takut ditinggalkan dan dibuang. Agama seakan jadi kompetisi. Ayahku menang jika anak-anaknya beragama Islam, dan ibuku menang jika anak-anaknya beragama Katolik. Seperti itulah yang kurasakan. Aku sempat menjadi orang yang militan dengan kepercayaan, tapi rasanya itu semakin pudar. Aku menjadi orang yang tidak percaya Tuhan itu ada. Aku membenci ayahku sekaligus ibuku. Aku tidak berpihak pada siapapun. Rasanya aku ingin mengakhiri hidupku dan menghilang. Sampai pada akhirnya, aku mulai
studiku di Jogja, aku mulai mengenal hal yang lebih luas lagi. Sejak SMA aku sudah jarang di rumah. Aku milih studi yang jauh dari rumah. Aku mulai menemukan pasangan-pasangan beda agama yang memiliki kehidupan yang lebih harmonis, penuh toleransi, dan memiliki pikiran yang terbuka. Aku mulai membaca artikel-artikel mengenai pasangan yang beda agama, dan mereka benar-benar ada. Mereka yang menikah dengan keyakinan yang berbeda, namun memiliki prinsip yang sama untuk berkeluarga. Dan aku sempat bertanya-tanya, kenapa dalam keluargaku tidak ada keharmonisan? Apakah memang ini takdir? Jujur, sampai sekarang aku tidak tahu kenapa keluargaku seperti ini. Hingga aku sadar sebenarnya dalam beberapa tahun ini aku sudah mati. Aku mati rasa. Jiwaku sudah melebur dengan kebencian dan dendam. Dan itu lebih buruk daripada mati dan hilang dari dunia ini. Empatiku seketika hilang. Aku kehilangan hasrat untuk bersosialisasi. Aku muak dengan semua ini. Dan pada akhirnya aku memutuskan untuk memperbaiki hidupku. Aku tidak akan mampu mengubah takdir keluargaku dengan semua kompetisinya. Karena ibu dan bapakku merupakan individu yang berbeda. Aku tidak punya kuasa tentang itu. Yang ku bisa adalah mengubah mindsetku. Bersyukurlah aku di hidup yang ke-22 tahun ini, aku mulai mampu menerima apa yang ada pada keluargaku. Aku mulai memperbaiki hidupku. Aku mulai membuka diri dan mulai bersosialisasi. Aku mulai memiliki banyak teman. Dan mereka tidak mempermasalahkan latar belakang keluargaku yang bisa dibilang berantakan. Meski efek sakit yang ditimbulkan oleh hancurnya keharmonisan keluargaku masih ada, namun aku merasa aku sedikit lebih baik. Aku mulai bisa membuka mata, bisa membuka hatiku untuk kehidupan yang ada di sekitar. Aku mulai untuk tidak membenci kedua orang tuaku dan mulai menghargai keputusan kakakku. Aku mulai berpikir aku harus menjadi pembawa damai. Jika tidak mampu, setidaknya aku tidak menjadi sama dengan kedua orang tuaku yang penuh benci dan tidak saling mencintai. Kesimpulan yang bisa kuambil adalah keluarga yang harmonis bukan terletak pada keyakinan apa yang dianut, tapi ini tentang mencintai manusia. Ini tentang saling menghargai dan kesiapan dalam menghadapi tiap masalah. Agama tidak akan pernah mengajarkan kebencian. Kebencian itu hanya timbul dalam hati kita jika kita memupuknya. Setidaknya itu yang bisa kuterapkan. Meski aku tidak pernah diajarkan apa itu saling mengasihi, apa itu empati, apa itu toleransi, tapi aku mampu mempelajarinya sendiri dari apa yang terjadi pada hidupku. Sekarang dan seterusnya, aku akan berusaha untuk kembali menghidupkan hidupku yang sempat mati dan menghargai apa yang sudah kuterima. Walau sekarang masih ada sisa-sisa dampaknya, namun setidaknya aku lebih baik dan mulai mengagumi Tuhan kembali. Jika kalian adalah pasangan beda agama, kalian harus bersiap-siap untuk berlapang dada dan
harus memiliki pikiran yang terbuka. Jika tidak, maka itu akan sulit sekali. Salam damai dariku, Tuhan beserta kalian. Teman-teman, kita mungkin bisa berbeda agama, kita mungkin bisa berbeda Tuhan. Tapi satu yang harus dipahami, kita adalah sama-sama manusia. Kita diciptakan dan dilahirkan dari manusia. Dan satu catatan, Tuhan tidak beradu dan Tuhan tidak untuk diadu. Mari kita menjadi manusia. Dan saksikan kisah-kisah kami selanjutnya hanya di Mari Berbagi, Mari Bergumam. Seorang anak tak punya tempat untuk berbagi.